Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info resmi terkait Kepmenpan RB yang sudah dirilis untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 rekan-rekan ya. Nah, di mana menariknya di sini ada istilah prioritas 1, 2, dan 3. Jadi ada istilah prioritas 1, 2, dan 3 dan rekan-rekan harus pahami dengan baik istilah prioritas 1, 2, dan 3 supaya tidak salah rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Ini dia rekan-rekan ya, Kepmenpan RB-nya. Nah, di mana di sini admin sudah mengunduhnya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini adalah Kepmenpan RB bernomor 20 tahun 2022. Oke, kita cek selengkapnya. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional. Di poin B, bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi yang bernomor 20 tahun 2021 tentang P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Jadi yang Kepmenpan RB bernomor 28 itu sudah tidak berlaku yang di tahun 2021 rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke masalah prioritas. Oke, di sini kita lihat ini dia rekan-rekan ya. Oke, kita cek dia ada di bagian bawah. Nah, di sini kita lihat di pasal 2, pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama. Di pasal 3, pengadaan P3K guru dilaksanakan berdasarkan prinsip. Nah, ini prinsipnya kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan tidak dipungut biaya. Nah, ini perlu juga dipahami, tidak dipungut biaya. Nah, di bab 2, nah ini dia rekan-rekan ya. Di bab 2, kategori dan persyaratan pelamar. Nah, di bab 2 pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Nah, di sini ada kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Oke, nah jadi rekan-rekan harus tahu siapa yang masuk pelamar prioritas dan pelamar umum ini. Di pasal 5 dirincikan, pasal 5 ayat 1, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1. Nah, ini terbagi lagi, prioritas 1, ada prioritas 2 dan prioritas ketiga. Di ayat 2, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi itu masuk kategori 1 rekan-rekan ya, pelamar prioritas 1 maksudnya, yaitu THK 2. Terus guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Jadi di sini ada 4 rekan-rekan ya yang masuk dalam prioritas pertama, dengan catatan mereka itu memenuhi nilai ambang batas pada saat seleksi P3K guru tahun 2021. Namun mereka tidak mendapatkan formasi. Itu intinya rekan-rekannya. Jadi yang tidak mendapatkan formasi namun lulus passing grade itu masuk dalam prioritas pertama. Nah, selanjutnya pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Nah, sedangkan yang masuk dalam prioritas kedua atau poin B ini adalah khusus THK 2. Rekan-rekan ya. Khusus THK 2. Terus di ayat keempat,
Pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non-ASN di sekolah negeri. Nah, ini rekan-rekannya yang masuk prioritas 3 adalah guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan, nah ini ada kata dan, memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi kalau misalnya cuma 2 tahun itu tidak termasuk prioritas ketiga. Ini yang perlu dipahami dengan baik rekan-rekan ya. Jadi tidak semua yang masuk dalam Dapodik itu masuk dalam prioritas ketiga. Tidak semua rekan-rekan ya. Ini minimal masa kerjanya 3 tahun. Di pasal ke-6, pelamar umum, nah ini yang pelamar umum lagi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu yang pertama, yang masuk kategori pelamar umum. Sedangkan yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Jadi di sini yang penting terdaftar di Dapodik, mereka akan masuk dalam poin B atau pasal 4 huruf B ini, rekan-rekan ya. Yang penting mereka sudah terdaftar di Dapodik, dan di sini tidak disebutkan apakah negeri atau swasta. Apakah 3 tahun lebih atau kurang dari 3 tahun itu tidak jadi masalah asalkan mereka terdaftar di Dapodik. Itu yang paling terpenting. Bahkan di sini tidak disebutkan masalah NUPTK. Apakah NUPTK wajib atau tidak, rekan-rekan ya. Nah, di sini apakah wajib atau tidak itu tidak disebutkan. Yang jelasnya mereka lulusan PPG dan yang terdaftar di Dapodik masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, di pasal 7, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, di pasal 4 itu yang masuk atau yang dimaksud di sini di pasal 7 ini adalah warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun. Jadi itu aturannya rekan-rekan ya. Selanjutnya di poin C, tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini selanjutnya sama dengan yang di aturan sebelumnya kalau yang ini rekan-rekan ya. Terus kita lihat di pasal 8, selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Nah, untuk disabilitas ada tambahan, melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Di poin B, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi cukup rekan-rekan itu ketika mengajar untuk disabilitas, ya, melakukan perekaman video pada saat melakukan aktivitas belajar mengajar sebagai bukti bahwa rekan-rekan itu tidak memiliki kendala pada saat melakukan kegiatan proses belajar mengajar, bukan kegiatan lainnya rekan-rekan ya. Jadi jangan salah dalam memahami kegiatan sehari-hari. Namun yang dimaksud kegiatan sehari-hari di sini adalah kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Itu rekan-rekan ya. Jadi inilah poin penting yang dapat admin bagikan mengenai prioritas atau aturan yang ada di Kepmenpan RB bernomor 20 tahun 2022 ini rekan-rekan ya. Jadi silahkan pantau terus channel ini, admin akan terus update info penting terkait aturan yang ada dalam Kepmenpan RB nomor 20 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.